Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali pada para pemirsa penjernih Qalbu Channel dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah, pada pekan terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa kembali melalui channel YouTube Penjernih Qalbu, dan insyaallah pada kajian kali ini, pada perjumpaan saat ini, kita akan mendapatkan taujih ruhiyah dari guru kita yang sudah cukup lama kita tidak berjumpa dengan beliau, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mahmudin Al-Hafidh, salah seorang da'i putra asli Bekasi. Dan dengan kesibukan dakwah beliau, alhamdulillah saya berkesempatan melalui program Penjernih Qalbu Roadshow bisa berjumpa dengan beliau, dan insyaallah kita akan mendapatkan taujih dan nasihat-nasihat. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan meluruskan paradigma atau persepsi yang salah tentang makna minal aidin wal faizin, yang seringkali ditafsirkan, diartikan atau dipahami minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, padahal ini minal aidin wal faizin mengandung doa. Dan apa itu minal aidin wal faizin, nanti akan beliau jelaskan. Assalamualaikum Al-Mukarram. Fadhal Al-Mukarram, mohon disampaikan terkait dengan makna yang sebenarnya atau hakikat dari ungkapan minal aidin wal faizin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita menjadi umat Rasulullah yang selalu berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di pagi hari yang cukup cerah di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini kita bersyukur berada pada tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah. Bersyukur dan bersyukur, terus bersyukur. Betapa tidak di hari yang Sayyidul Ayyam, kemudian di hari yang ganjil, kita masih bisa mempersembahkan diri kita dengan segala kelemahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Ayuhal musyahidun al-kiram, terkait dengan akhir puasa, kita akan berada atau menjumpai sebentar lagi dengan yang namanya Idul Fitri, atau dalam bahasa kita Lebaran. Nah, di Lebaran atau Idul Fitri ini kita sering mendengar ungkapan minal aidin wal faizin, dan itu tentu dari bahasa Arab. Hanya saja setelah itu mayoritas kita atau mungkin semuanya, karena sudah terbiasa, disusul dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada ungkapan yang salah besar sesungguhnya ketika dua-duanya memang ucapan yang baik. Minal aidin wal faizin adalah ungkapan doa, mohon maaf lahir dan batin juga permohonan antara sesama, yaitu permohonan maaf. Namun untuk meluruskan atau lebih memantapkan doa kita, harapan kita, kali ini bersama sahabat saya, guru saya mencoba mengungkapkan apa itu minal aidin wal faizin. Secara kosakata, doa tersebut bisa jadi dimaknakan kembali seorang yang kembali kepada fitrahnya, dan juga al-faizin itu mendapatkan keberuntungan, kembali untung atau kembali menang. Dua kalimat ini diantara makna mufradat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mungkin menyebut bahwa seorang menjadi pemenang kecuali tidak menceritakan perjuangan dari awal. Oleh karena itu, menuju minal aidin wal faizin, saya mencoba bagaimana setar supaya puasa kita makbul sampai kepada Idul Fitri.
Di awal Ramadan kita telah diseru, bahkan sebelum datang Ramadan, dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ayat yang familiar dan juga maknanya sungguh luar biasa. Kemudian itu kita jalani. Ada yang puasa itu membagi 3, rahmat Allah, ampunan Allah, dan juga itqun minan nar. Nanti juga ditemukan kewajiban zakat fitrah. Nanti juga ditemukan anjuran daripada i'tikaf atau menghidupkan asyrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita teringat kepada kalimat wasuffidatis syayatin, bahwa setan dibelenggu, inilah maknanya bukan seperti halnya dibelenggunya seorang pencuri misalnya, tetapi terbelenggu dengan sendirinya karena amal-amal perbuatan kita. Dan ini 1 bulan penuh. Saya menggambarkan ini adalah ritual yang dicontohkan oleh para nabi tentunya. Nabi Allah Musa misalnya sebelum menerima Taurat itu mengadakan ritual. Entah ritual puasanya seperti kita atau sholatnya seperti kita, wallahu a'lam. Rasulullah sendiri sebelum menerima wahyu pertama itu di Gua Hiro tentu tidak semerta-merta tetapi mengadakan ritual. Saya menggambarkan sekarang kita berada pada ritual itu. Kita berada pada posisi perintah Allah yang untuk mengasah kita dan akhirnya menuju kepada tadi minal aidin wal faizin. Apakah itu? Puasa 1 bulan penuh yang kemudian puasanya bukan sekedar menahan hawa lapar dan haus, tetapi menahan anggota tubuh untuk menjadi manusia-manusia yang sempurna dalam puasanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari gambaran ini sampailah kepada akhir Ramadan dan digambarkan kita itu seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Kayaumin waladathu ummuh. Maka bertemulah kita dengan ucapan minal aidin wal faizin. Hanya saja ketika kita memaknakan minal aidin wal fa, nyambung makna mufradatnya. Tetapi itu makna bagus, artinya mohon maaf lahir dan batin kepada siapapun. Mungkin kalau niatnya hanya menggandengkan 2 kalimat, yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia, sekalipun tidak nyambung, kalau niatnya hanya menggandengkan mungkin tidak apa-apa. Tetapi yang jadi masalah, ada kekhawatiran kita memaknakan atau meyakini bahwa makna minal aidin wal faizin adalah mohon maaf lahir dan batin. Lebih tepatnya adalah minal aidin wal faizin sesuai dengan perjuangan kita yang tadi saya gambarkan secara singkat, sehingga kita kembali kepada fitrah. Ini minal aidinnya. Al-aid adalah kembali dimaksud adalah kembali kepada fitrah. Tadi setelah kita mengadakan ritual yang luar biasa, kemudian menjadi seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Al-faiz tentunya, ya faizin ini beruntung atau menang. Bagaimana tidak, kita adalah menjadi pemenang karena telah menyingkirkan hawa nafsu, egois kita, dan kita mengeluarkan harta-harta kita dan mengeluarkan sesuatu kemampuan secara maksimal untuk memenuhi perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dan apalagi ketika di dalam puasa bukan sekedar puasa, tapi diikuti dengan sesuatu ritual-ritual amalia-amalia lainnya. Di Idul Fitri orang berbahagia dengan keimanan tentunya. Mohon maaf, ketika minal aidin wal faizin adalah kemenangan batin, kemenangan ukhrawi. Artinya bukan berarti kemenangannya dengan baju baru atau juga kue yang meriah misalnya. Itu digambarkan dalam sebuah pepatah Arab mengatakan laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman fi ta'atihi yazid. Lebaran yang dimaksudkan kemenangan bagi umat Islam adalah bukan berarti untuk orang yang takbir kelilingnya sangat hebat misalnya, atau kondisi lampu-lampunya di rumah untuk merayakannya, atau kue-kuehnya, atau juga tadi pakaiannya berlipat-lipat, atau mudiknya yang hebat dianggap oleh kawan-kawannya. Bukan, itu hanya perhiasan dunia saja yang mengikuti. Tetapi intinya minal aidin wal faizin adalah kembali kepada fitrah dan kita menjadi pemenang di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Dokter, dipersilakan. Baiklah, pemirsa penjeni Kalbu Channel rahimakumullah.
telah disampaikan oleh beliau hakikat dari minal aidin wal faidin. Berikutnya kita akan coba mendalami dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Al-Mukarram, Afwan, dari penjelasan Al-Mukarram tadi, berarti harusnya kita merespon dengan amin ketika ada saudara kita menyatakan, memberikan doa minal aidin wal faidin, berarti amin yang lebih tepat saja. Ini bukan amin yang terkait masalah politik. Kita mengamini gitu, amin gitu ya. Kemudian hal kedua, berarti harus ada hal yang diperhatikan selama rentang 1 bulan Ramadan ini dalam menjalani ibadah saum di Ramadan, agar kita termasuk orang yang minal aidin dan faizin. Nah, apa kriteria atau bagaimana upaya agar kita termasuk yang didoakan? Terakhir, Al-Mukarram, minal aidin wal faizin ini sering dirangkai juga dengan doa tambahan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, kalau tidak salah, atau kullu am ya wa antum bi khair gitu ya. Nah, ini mohon penjelasan dari 3 asli. Baik, kita lengkapi. Biasanya kita mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Ada juga yang menambahkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semua ini ungkapan ungkapan doa kegembiraan orang yang sedang aid dan faiz tadi. Jadi sebetulnya pas sekali kemenangan itu diraih. Tapi kembali ke puasa tadi, apakah ujian kita pas mendapatkan nilai kemenangannya 8, 9 atau 10? Ini sebetulnya Allah yang Maha tahu. Tetapi kita berhusnudzon bahwa kita betul-betul ada dalam kemenangan. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibih. Berarti di antara maknanya, puasa kita, qiyamul lail kita, sebetulnya nilai berapa Allah yang tahu, tapi kita ikut merasakan. Jangan sampai ketika kita minal aidin wal faizin cuma ungkapan lisan saja, bahwa puasa kita ternyata naudzubillah kita berlindung itu kurang pas. Adapun misalnya taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, itu ungkapan doa yang disodorkan, disampaikan kepada teman-teman, baik untuk dirinya sebetulnya mohon diterima puasanya itu, atau untuk kawan yang sedang diajak bicara atau yang sedang didoakan. Adapun kullu am wa antum bi khair, itu semangat seseorang untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kita memahami bahwa sebagian hadis Rasulullah bahwa Ramadan itu menjerit di akhirnya. Ketika akhir mau meninggalkan kita dengan waktu bulan Ramadan, menjerit menangisi kita. Kenapa menangisi? Menangisi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang ketika berpisah dengan Ramadan ternyata dia masih menyisakan noda dan dosa. Maka inilah kemudian sebagai umat yang beriman, kita rindu dengan Ramadan yang akan datang. Tentu seorang pemenang bukan berarti menyimpan pialanya, sabuknya, tetapi terus meningkatkan kemenangannya. Itulah yang muncul dari kullu am wa antum bi khair, berjumpa pada tahun yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Fadhal. Baik, sekian kasih Al-Mukarram. Para pemirsa dan pencinta penjadi kalbu channel rahimakumullah, usai sudah kajian singkat dari Al-Mukarram Al-Ustadz Mahmudin Al-Hafiz terkait dengan makna dari minal aidin wal faizin. Semoga kita tergolong orang yang aid, balik pada kondisi fitrah Al-Mukarram ya, dan orang yang faizin, memperoleh keberuntungan dan memperoleh kemenangan. Bukan menjadi pecundang, tapi menjadi pemenang pada akhir Ramadan. Kita Al-Mukarram ya, Masya Allah. Padanya kami berdua mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.